Teori Lawrence Meyer Friedman. Yang pertama, struktur hukum atau pranata hukum. Dalam teori Lawrence Meyer Friedman, hal ini disebut bahwa sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana atau lapas. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan fiat justia et paret mundus. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum. Di antaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomis, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Kedua, substansi hukum. Dalam teori Lawrence Meyer Friedman, hal ini disebutkan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan mereka dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup atau living law, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law books. Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law system atau sistem Eropa kontinental, atau meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut common law system atau Anglo-Saxon, dikatakan adalah peraturan-peraturan yang tertulis dengan peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan tidak ada suatu perbuatan pidana dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya, sehingga atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam pengaturan perundang-undangan. Teori Lawrence Meyer Friedman yang ketiga adalah budaya hukum. Kultur hukum menurut Lawrence Meyer Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana, pemikiran sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin. Substansi adalah yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin. Sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Terima kasih.